Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Semoga kita selalu sehat. Kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran kelima. Baik, langsung aja kita lihat materinya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Makhluk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan tempat hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai tempat hidup yang berbeda-beda. Ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Bahkan ada yang hidup di darat dan di air. Tempat hidup makhluk hidup disebut habitat. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3. Hewan yang hidup di darat, contohnya adalah kuda, semut, burung. Hewan yang hidup di air, misalnya ikan, cumi-cumi, kepiting. Nah, sedangkan hewan yang hidup di darat dan di air, contohnya adalah katak. Ayo mengamati. Amati gambar hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Nah, di sini anak-anak kita akan mengamati ya karakteristik tempat hidup hewan-hewan ya atau ciri-ciri tempat hidup hewan-hewan. Ya, dari gambar tersebut ada 4 hewan ya. Yang pertama yaitu ada ayam, bebek, kucing, dan ikan. Nah, sekarang kita akan mencari tahu ciri-ciri tempat hidupnya ya. Nah, yang pertama adalah ayam. Ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Kedua, ada bebek ya. Bebek merupakan hewan yang hidup di air ya. Ketiga, ada kucing. Kucing merupakan hewan yang hidup di darat. Nah, ada ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Nah, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ya, jadi hewan di sini sangat dibutuhkan oleh manusia, baik itu dagingnya, ada yang tenaganya ya yang dibutuhkan oleh manusia, banyak berbagai macam yang dibutuhkan oleh manusia. Itu ya anak-anak. Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Nah, tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan. Ya, jadi sangat jelas. Tempat tinggal itu sangat mempengaruhi kehidupan hewan. Hewan yang hidupnya biasa di daerah dingin, dia tidak akan cocok untuk berkembang di cuaca yang panas ya. Jadi begitu anak-anak. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Nah, kucing hidup di darat sedangkan ikan hidup di air. Kucing bernapas menggunakan paru-paru sedangkan ikan bernapas menggunakan insang. Jadi sangat berbeda. Ya. Tempat tinggalnya berbeda, alat pernapasannya juga berbeda, ya. Menurutmu, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Dan jelaskan ya. Nah, kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama-sama.
Jika kucing hidup di air, dia tidak bisa bernafas. Begitu pula sebaliknya, ikan jika hidup di darat akan kesulitan bernapas ya. Jadi ini sudah sangat berbeda ya. Tempat tinggal dan alat pernapasannya pun sudah berbeda. Jadi tidak akan mungkin dia hidup bersamaan ya. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Nah, di sini akan dijelaskan ya. Keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Nah, sedangkan hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di daerah dataran rendah. Ya, itu tadi yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi hewan yang hidupnya di daerah dingin tidak akan bisa berkembang atau hidup di daerah dataran yang rendah atau daerah yang panas ya. Ya, begitu. Sebelum memelihara hewan, tentu apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik. Jadi anak-anak di sini kalau ada yang mau memelihara hewan peliharaan harus memperhatikan ya. Yang pertama, memberi makan dan minum hewan peliharaan. Kedua, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan. Ketiga, memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang. Keempat, mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit. Kelima, memberikan perhatian dan kasih sayang. Nah, ini yang harus diperhatikan kalau anak-anak mempunyai hewan peliharaan di rumah, baik itu kucing, ayam, bebek, ikan, kambing, dan lain sebagainya. Ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan. Nah, di sini ada sebuah tabel yang menjelaskan tentang ciri khusus dari binatang tersebut ya. Yang pertama adalah ayam. Ayam memiliki paruh yang panjang yang berfungsi untuk mengambil makanan. Nah, yang kedua, ayam ini memiliki cakar yang panjang ya. Fungsinya untuk mengais makanan yang ada di dalam tanah ya. Ketiga, ayam memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi dari hawa dingin ya. Itu adalah sebagai bajunya ya. Begitu anak-anak. Yang kedua adalah bebek. Bebek mempunyai ciri khusus. Yang pertama, paruh bebek berbentuk sudu untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur. Bebek memiliki leher panjang yang berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan di air. Ketiga, kaki berselaput untuk memudahkan bebek dalam berenang dan berjalan di atas lumpur. Nah, bulu berlapis lilin sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang. Yang ketiga adalah kucing. Kucing ini mempunyai ciri khusus. Yang pertama, memiliki mata yang tajam berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kedua, memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Ketiga, memiliki bantalan halus di telapak kakinya yang berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan. Keempat, alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya sehingga
Jika kucing jatuh, tetap dalam keadaan berdiri. Yang keempat adalah ikan. Ikan mempunyai ciri khusus. Yang pertama, ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Ikan memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernapas di dalam air. Ketiga, ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Keempat, bentuk tubuh yang streamline untuk mengurangi hambatan di dalam air apabila ikan sedang berenang sehingga mudah ikan dalam berenang, ya. Ayo cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Ya, di sini ada cicak, kelelawar, dan bunglon. Dia mempunyai ciri khusus yang berbeda-beda dan tempat tinggal yang berbeda-beda. Yang pertama, hewan cicak, ya. Mempunyai karakteristik, cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat melepaskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan toke. Cicak pohon hijau dan toke mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Yang kedua, yaitu hewan kelelawar. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Dan yang ketiga, yaitu hewan bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Nah, ini tujuannya untuk menghindari dari musuhnya, ya. Jadi ketika bunglon diserang oleh musuhnya, dia akan berubah warnanya sesuai dengan tempat yang dia hinggapinya. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat, ya. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang, melebihi ukuran tubuhnya. Ya, baiklah, itu saja anak-anak pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.